Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid semua. Apa kabar? Ibu harap kalian semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini mungkin kita akan belajar mengenai tema 7, subtema 1, pembelajaran 6, kelas 5. Mungkin kalian akan memahami beberapa hal yang akan Ibu sampaikan dan dapat menyimpulkan materi pada hari ini. Materi pertama yang akan Ibu sampaikan mengenai Kongres Perempuan Indonesia. Tahukah kamu bahwa perjuangan perempuan Indonesia sangat berarti bagi keadilan perempuan seluruh Indonesia? Mengapa demikian? Karena perjuangan untuk mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki. Para perempuan Indonesia juga turut berjuang untuk memperbaiki nasib. Kongres Perempuan Indonesia 1 diadakan pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928 di Yogyakarta, sebuah gedung dalam Jayadipuran milik Raden Temenggung Jayadipuro. Kongres Perempuan Indonesia 1 dihadiri oleh sekitar 30 organisasi wanita yang tersebar di seluruh kota Jawa. Kongres Perempuan Indonesia 1 diadakan pada 22 sampai dengan 25 Desember 1928 di Yogyakarta, sebuah gedung dalam Jayadipuran milik Raden Temenggung Jayadipuro. Pertama adalah untuk mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia. Selain itu, menjadi peralihan antara perkumpulan-perkumpulan wanita Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia 2 yang dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 24 Juli 1935 di Jakarta. Sedangkan Kongres Perempuan Indonesia 3 diadakan di Bandung pada 23 sampai dengan 27 Juli 1938. Asas-asas yang dibawa pada kongres tersebut adalah menuntut persamaan hak dan harga antara laki-laki dan wanita. Persamaan harus didasarkan pada kodrat dan kewajiban masing-masing. Menurut buku peringatan 30 tahun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia tahun 1998, Kongres Perempuan Indonesia 4 berlangsung di Semarang pada 25 sampai 28 Juli 1941. Kongres ini menjadi kongres terakhir sebelum Jepang menjajah Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia juga sangat berdampak pada keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Keragaman sosial budaya sendiri merupakan perbedaan yang ditinjau dari sisi kelompok, etnik, dengan budaya yang dimilikinya. Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara dengan jumlah suku dan etnis yang banyak. Ini menghasilkan keragaman sosial budaya. Keberagaman sosial budaya masyarakat membawa dampak baik karena memunculkan sikap toleransi dan saling menghormati. Munculnya keberagaman sosial budaya masyarakat karena Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah suku dan etnis yang banyak. Keragaman suku, bangsa, dan budaya adalah perbedaan yang ditinjau dari sisi kelompok etnis dengan budaya yang dimilikinya. Indonesia sangat kaya dengan suku bangsa yang tersebar di berbagai penjuru. Setiap suku memiliki ciri khasnya masing-masing, seperti adat, budaya, kepercayaan, bahasa, dan sebagainya. Sampai sekarang belum diketahui secara pasti jumlah suku di Indonesia. Sebagai gambaran, dari suku Dayak yang tinggal di Pulau Kalimantan saja sudah lebih dari 400 suku. Dan catatan Biro Pusat Statistik atau BPS di tahun 2010, setidaknya Indonesia mempunyai 1128 suku bangsa. Keberagaman bahasa yang ada di Indonesia. Keberagaman bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian masing-masing orang. Keragaman bahasa timbul akibat adanya berbagai macam suku, faktor budaya, letak geografis, ilmu pengetahuan, dan sejarah. Makin banyak budaya yang ada di Indonesia, makin banyak pula suku yang ada di Indonesia. Selain itu, dengan banyaknya suku di Indonesia, bahasa daerah juga beragam. Meski setiap suku memiliki bahasa daerah masing-masing, bangsa kita memiliki bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia, setiap suku bangsa dapat berkomunikasi dan mengenal satu sama lain. Selain keragaman bahasa, Indonesia sendiri juga memiliki keragaman rumah adat. Rumah adat merupakan bangunan yang dibangun dengan cara yang sama dari generasi ke generasi dan tanpa mengalami perubahan. Rumah adat bisa dikatakan sebagai bangunan yang dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak bangunannya. Rumah adat sendiri memiliki ciri khas khusus, digunakan untuk pendat hunian oleh
satu suku bangsa tertentu. Di Indonesia terdapat berbagai macam rumah adat yang tersebar di berbagai provinsi. Keragaman rumah adat timbul akibat adanya perbedaan geografis. Suku yang mendiami daerah pegunungan memiliki bentuk rumah yang berbeda dengan suku yang tinggal di daerah pantai. Bukan hanya bentuk, bahan bangunan serta bagian-bagian rumah juga memiliki banyak perbedaan, mengikuti bentuk adaptasi yang dilakukan oleh setiap daerah. Selanjutnya, ada keberagaman upacara adat. Indonesia yang memiliki banyak adat dan kebudayaan mempunyai beragam upacara tradisional yang menarik. Hingga saat ini, banyak upacara tradisional masih dilaksanakan di daerah asal masing-masing, bahkan menjadi ajang wisata budaya bagi banyak turis, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Indonesia juga memiliki kesenian daerah. Indonesia merupakan negeri yang memiliki berbagai keunikan seperti seni tari, seni musik, seni rupa, dan seni teater. Kesenian daerah Indonesia sangat diapresiasi oleh orang-orang mancanegara. Bahkan orang-orang mancanegara mempelajari kesenian dari daerah Indonesia, seperti menari, menyinden, mengenal musik khas daerah di Indonesia, dan bahkan menyanyikan lagu daerah. Seharusnya kita patut berbangga dan mensyukuri bahwa kita kesenian bahasa Indonesia sampai ke luar negeri. Kesenian daerah dapat berupa tarian daerah, lagu daerah, senjata khas, makanan khas, musik khas, dan sebagainya. Keragaman sosial budaya sendiri bisa mendorong terbentuknya identitas khusus yang membedakan bangsa satu dan bangsa lainnya. Identitas satu bangsa ini akan membuat sebuah negeri bangsa ini dapat dikenal oleh bangsa lainnya. Manfaat keberagaman budaya bagi suatu bangsa seharusnya adalah mempererat persaudaraan antar masyarakat. Akibat positif yang ditimbulkan dari keberagaman sosial dan budaya antara lain menciptakan integrasi nasional dan memastikan kesetaraan antar suku, agama, budaya, dan golongan yang ada di Indonesia. Selain akibat positif keberagaman budaya juga dapat memicu akibat negatif, yaitu konflik dalam masyarakat. Pengaruh positif keberagaman budaya yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, keanekaragaman kebudayaan sangat menarik dan dapat dijadikan sebagai objek pariwisata. Meningkatnya ilmu etnografi secara signifikan di Indonesia, tertanamnya sikap untuk saling menghormati dan menghargai antar suku yang berbeda. Tahu nggak sih bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta tanah air? Menurut saya, salah satu caranya bisa dengan menyanyikan lagu Tanah Airku. Pemahaman cinta tanah air. A. Nilai yang terkandung pada lagu Tanah Airku adalah nilai kecintaan pada tanah air, nilai kebanggaan sebagai bagian dari Indonesia, nilai penghargaan terhadap tanah air. Bagaimana cara mencintai tanah air? Tetap menjaga persatuan dan kesatuan negeri tercinta. Yang terakhir dan paling penting yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan pernah lupakan semboyan negara kita yang begitu indah, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Suyati, cinta tanah air merupakan sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga, setia, peduli, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya, sehingga tidak akan tergiur dengan tawaran bangsa lain yang dapat merugikan bangsa sendiri. Di balik lagu Tanah Airku yang indah, terdapat beberapa hal yang dapat membuatnya lebih indah. Yang pertama adalah tangga nada. Dalam KBBI, tangga nada diartikan sebagai tingkatan bunyi nada yang berdasarkan frekuensinya. Tangga nada juga bisa diartikan sebagai susunan dari nada-nada pokok di sebuah sistem nada. Nada-nada pokok tersebut meliputi nada do, re, mi, fa, so, la, si, dan do. Kemudian, tangga nada juga bisa berarti dari susunan nada yang dirangkai dengan menggunakan rumus interval nada tertentu. Interval nada adalah jarak antara nada satu dengan nada lainnya. Dalam perkembangannya, jarak nada bisa berjarak 1 hingga 2. Tangga nada sendiri merupakan serangkaian nada yang tersusun dengan jarak atau interval nada tertentu. Dalam sebuah musik, tangga nada berfungsi agar lagu bisa menghasilkan perpaduan musik yang harmonis dan indah. Urutan nada yang disusun secara beruntutan disebut dengan tangga nada. Tangga nada memiliki peran yang cukup penting dalam hubungan permusikan.
Jenis-jenis tangga nada juga cukup beragam. Yang pertama, ada tangga nada diatonis. Tangga nada ini memiliki 7 nada dalam satu oktav. Namun, saat dimainkan 7 nada tersebut akan berakhir dengan nada yang berulang. Biasanya, jarak antara not dan nada itu sebesar 1,5. Tangga nada ini sering dijadikan dasar teori musik. Dalam perkembangannya, tangga nada diatonis dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tangga nada diatonis minor dan diatonis mayor. Tangga nada diatonis minor itu cenderung memberi kesan sedih dan kurang bersemangat. Sebaliknya, tangga nada diatonis mayor cenderung memberi kesan yang lebih semangat dan ceria. Yang kedua, ada tangga nada pentatonis. Tangga nada ini memiliki 5 nada dalam satu oktav. Tangga nada ini bisa digunakan untuk musik tradisional dan musik modern. Dalam perkembangannya, tangga nada pentatonis dibagi menjadi 2, yaitu pelok dan selendro. Keduanya dapat ditemukan dalam alusik gamelan. Tangga nada pelok itu mempunyai karakter nada yang menyenangkan dan memberi kesan menghormati. Tangga nada selendro itu memiliki karakter nada yang menyenangkan, tetapi tangga nada ini memiliki jarak nada yang cukup kecil. Agak berbeda dengan tangga nada pelok yang memiliki jarak nada yang relatif besar. Yang selanjutnya ada tangga nada kromatis. Tangga nada kromatis itu terdiri dari 12 nada yang disusun dengan interval setengah nada di setiap not. Tangga ini merupakan turunan dari tangga nada diakronik mayor. Nah, dalam perkembangannya, tangga nada kromatis dapat ditemukan dalam genre lagu, genre musik, jazz, pop, rock, dan lagu rohani. Sebagai susunan dari beberapa not lagu yang disusun secara beruntutan, tangga nada dalam sebuah musik berfungsi sebagai instrumen yang bisa membuat sebuah lagu dengan harmonis dan indah. Itu tadi materi-materi yang dapat Ibu sampaikan untuk kalian pelajari di rumah. Jangan lupa ya, jika ada tugas kalian kerjakan dengan semaksimal mungkin. Semoga kalian semua dapat sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.